warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayyum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi ashabihi alladhina al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dalam pertemuan yang lalu tentang seseorang yang meminta kepada orang lain, mintanya bawa-bawa nama Allah. Ini tidak boleh. Seyogianya orang kalau meminta ya minta saja, jangan bawa-bawa nama Allah, karena konsekuensinya berat. Begitu juga orang yang tidak ngasih, orang yang tidak memberikan, tidak mau memberikan juga bawa-bawa nama Allah, ini juga nggak boleh. Konsekuensinya juga berat. Ada orang minta, kemudian demi Allah saya belum makan, kasih saya makan dong. Ini orang yang dengar, kasihan nih orang yang dimintain, ini berat konsekuensinya, karena udah pakai demi Allah, berat. Mau nggak mau harus kasih juga. Ini Rasulullah melarang seseorang meminta dengan nama Allah. Minta aja, udah nggak usah bawa Allah. Nah kemudian orang itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak memberi atau nggak ngasih, padahal ada sesuatu yang dia miliki, bawa-bawa nama Allah, ini juga nggak kalah bahayanya. Orang yang nolak, nggak mau ngasih, padahal ada yang bisa dia kasih, tapi bawa-bawa nama Allah, ini juga termasuk orang yang bahaya, dalam bahaya. Hati-hati, demi Allah saya juga nggak punya duit. Ini ada pas-pasan cuma segini doang nih buat anak sekolah, padahal mah tabungannya banyak banget. Nah ini juga diancam oleh Rasulullah. Nah karenanya jangan bawa-bawa nama Allah, konsekuensinya ini berat, bawa-bawa nama Allah. Di sini ada satu riwayat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya tentang seseorang yang nama aslinya adalah Balya. Bapak-bapak tahu Balya? Balya bin Malkan. Siapa Balya bin Malkan, saudara? Balya bin Malkan? Bukan. Balya bin Malkan yang di laut tuh Nabi Khadir. Nabi Khadir. Ini cerita dari Rasulullah SAW. Beliau menceritakan kepada para sahabatnya. Ada di halaman 43. Wat-Tabrani di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wat-Tabrani, dan Imam Tabrani mengeluarkan satu hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, ala uhaddithukum anil Khadiri.
Maukah kalian aku menceritakan kepada kalian anil khadiri, dari atau tentang khadir. Khidr boleh dibaca khadir, boleh dibaca khidr, boleh dibaca khadir, 3 bacaan. Khidru atau khadiru atau khadir. Khadru, khidru atau khadir, ini 3 bacaan. Nah kalau haidir, tahu haidir apa ya? Ada juga kalau jadi bahasa Indonesia namanya haidir, ada lagi. Kalau ini kha dot ra dibacanya bisa 3 macam, bisa khadru atau khidru atau khadiru, dotnya kasroh. Maukah kalian aku menceritakan pada kalian anil khadiri, tentang Khadir alaihissalam. Nabi Muhammad sebetulnya Khadir saja karena memang Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan dia sebagai Nabi Allah, tidak. Tapi ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Khadir ini adalah min anbiya'illah, termasuk nabi-nabi Allah. Ada yang mengatakan bukan, hanya waliullah saja. Qalu, berkata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku mau engkau ceritakan. Qala, bersabda Rasulullah, bainama huwa dzata yaumin yamshi fi suqi bani Israil. Ketika dia Khadir, dzata yaumin, pada suatu hari, yamshi, berjalan dia Khadir, fi suqi bani Israila, di pasarnya Bani Israel. Absarahu rajulun mukatabun, maka melihat si Khadir, siapa rajulun mukatabun, seorang laki-laki mukatab. Faqala, maka berkata laki-laki itu, tasaddaq alayya, tasaddaq, bersedekahlah engkau, alayya, kepadaku, barakallahu fika, semoga Allah memberkahi, fika, yang ada di dalammu. Faqala al-Khadiru, maka berkata Khadir, amantu, masya Allah, amantu, aku beriman, maksudnya aku beriman kepada Allah, masya Allah, min amrin yakunu, segala sesuatu, masya Allah, Allah lah yang menghendaki, min amrin, yaitu urusan, yakunu, yang sedang terjadi. Ma indi min syai'in u'tikahu, tidaklah ada di sisiku, min syai'in, sesuatu, syai'un, sesuatu, u'tikahu, yang aku bisa berikan kepadamu, yang aku bisa berikan kepadamu, hu, akan syai'. Faqala al-miskinu, maka berkata al-miskinu, orang miskin itu, laki-laki tadi, berkata, as'aluka biwajhillah, aku minta kepadamu, biwajhillahi, karena Allah. Aku minta kepadamu biwajhillahi, karena Allah. Lamma tasaddaqta, kecuali engkau, lamma tasaddaqta, kecuali engkau bersedekah, alayya, kepadaku. Fa inni nadhartu samahata, karena sungguhnya aku melihat as-samahata, akan air muka. As-samahat itu artinya bahagia, air muka bahagia, muka bahagia, fi wajhika, dalam wajahmu. Wa rajautul barakata, dan aku berharap keberkahan, indaka, disimu. Faqala, maka berkata al-Khadiru, Khadir, amantu, aku beriman, billahi, kepada Allah, ma indi syai'un, tidak ada di sisiku, syai'un, sesuatu, u'tikahu, yang aku bisa memberikan kepadamu, hu, akan syai', illa anta khudani, kecuali engkau mengambilku, fatabi'uni, lalu engkau menjualku. Nabi Khadir alaihissalam, nama aslinya Balia bin Malkan. Nabi Khadir alaihissalam gelarnya juga, kunyahnya juga Abul Abbas, namanya Abul Abbas. Jadi kalau disebut lengkap, kunyah dulu Abul Abbas Balia bin Malkan Al-Khadir. Disebut Khadir dari kata khadra, khadra, akhdar, khadra itu arti hijau, Pak. Kenapa Balia bin Malkan disebut sebagai Khadir? Karena Nabi Khadir ini tidaklah beliau duduk di satu padang yang kering, kecuali selesai beliau duduk dan sholat, itu semuanya jadi hijau semuanya, jadi semuanya subur. Kalau yang ada tanah yang beliau duduk, ada tanah yang beliau sholat di situ, tadinya tandus, maka jadi hijau semuanya, maka disebut sebagai Khadir. Balia bin Malkan ini, nama aslinya Balia bin Malkan. Ada yang mengatakan beliau ini, satu riwayat, beliau ini sebenarnya putra seorang raja dari Raja Bani Israel, dan beliau juga ngalamin Nabi Musa, bukan cuma ngalamin, tapi beliau gurunya Nabi Musa. Kan di surat Al-Kahfi itu Nabi Musa kisah berguru bersama dengan Nabi Khidir. Ini ketika Nabi Musa
ketemu Nabi Khidir, kemudian di situ diceritakan tentang perahu, kemudian rumah yang pengen roboh, satu lagi anak kecil yang dicekek sama Nabi Khidir dibunuh. Nah ini semuanya nggak ada yang bisa dinalar oleh Nabi Musa. Nabi Musa mau protes saja, nggak bisa dinalar. Tapi Nabi Khidir ini mendapat wahyu atau mendapat petunjuk dari Allah tentang tiga ini, tentang perahu, anak kecil, dan juga tentang rumah yang hampir roboh itu, Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Rasulullah menceritakan suatu hari Nabi Khidir ini pernah berada di sebuah pasar Bani Israel. Ada orang laki-laki miskin, dia bilang, sedekah dong sama saya. Masya Allah, saya nggak punya apa-apa, kata Nabi Khidir. Saya nggak punya apa-apa. Minta lagi ya orang miskin ini, sedekah dah sama Allah. Demi Allah, atas nama Allah engkau harus bersedekah kepadaku. Pasti engkau akan memberikan kepadaku kalau aku udah nyebut-nyebut nama Allah. Aku melihat ada kebahagiaan di mukamu, kata si miskin, kata si orang miskin ini. Dan aku minta keberkahan yang ada pada dirimu. Nabi Khidir jawab lagi, Masya Allah, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, yang saya punya cuma badan ini. Kecuali engkau mau bawa saya ke pasar, jual dah badan saya. Dijual saudara. Fatabi'uni, dijual. Nggak punya apa-apa, tapi dimintanya atas nama Allah. Demi Allah, atas nama Allah engkau harus bersedekah kepadaku, karena aku tahu engkau punya kebahagiaan di mukamu. Aku tahu ada keberkahan dalammu. Kata Nabi Khidir, enggak, saya enggak punya apa-apa. Saya punya badan doang nih, silakan jual saya kalau saya mau. Jual saya kalau kamu mau, jual saya silakan. Ini Nabi Khidir alaihissalam. Saking beratnya karena menyebutkan nama Allah yang minta, maka Nabi Khidir ini rela untuk memberikan dirinya, badannya kepada orang yang minta ini buat dijual jadi budak. Dulu jual budak Pak, ya mahal budak itu. Ya NMAX mah kalah NMAX, mahalan budak pokoknya. Itu dijual, rela Nabi Khidir, karena yang didengar ini adalah nama Allah. Ketika orang ini minta nama Allah, maka itu sangat berat. Dan beliau Nabi Khidir, beliau ya hatinya para nabi ketika mendengar nama Allah itu pasti ini benar nih, nggak mungkin salah nih orang. Sama ketika Nabi Adam alaihissalam itu bilang wa qasamahuma wa qala inni minan nasihin. Wa qasamahuma, iblis itu sumpah kepada Nabi Adam dan kepada Siti Hawa, sumpahnya demi Allah. Ini bukan sebenarnya Nabi Adam kemudian digoroh-gorohin nama iblis, bukan. Ini bawa-bawa nama Allah nih yang dipikir sama Nabi Adam. Bawa-bawa nama Allah nih iblis. Kayaknya kalau udah bawa-bawa nama Allah kayaknya nggak mungkin nih, nggak mungkin. Yang bikin takut atau bikin khawatir Nabi Adam sama Siti Hawa itu pakai nama Allah. Iya, ini bawa berat banget. Akhirnya makan dah buah yang namanya buah khuldi, walaupun di Al-Quran nggak disebut khuldi. Dimakan itu akhirnya karena sumpahnya atas nama Allah. Waqala sama waqala ini minan nasin, bersumpah atas nama Allah, dan berkata iblis kepada Adam dan Hawa, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberikan nasihat bahwa nama Allah. Berat hatinya para nabi juga demikian. Nabi Adam, kemudian Nabi Khidir alaihissalam, ketika mendengar nama Allah maka dia langsung memberikan apapun yang dia minta. Saya nggak punya apa-apa, kata Nabi Khidir, ini badan doang, silakan kalau kamu mau bawa saya dan jual. Faqala al-miskinu, maka berkata orang miskin itu, wa hal yastaqimu hada, apakah lurus hada ini semua, maksudnya benar nih, yastaqimu hada itu begitu, benar nih. Qala, berkata Khidir, na'am, iya. Laqad sa'altani bi amrin 'azimin, karena sungguh engkau telah meminta kepadaku bi amrin 'azimin, dengan perkara yang besar. Amma inni, adapun aku, la ukhibuka biwajhi rabbi, aku tidak akan mengecewakan akanmu biwajhi rabbi, demi wajah Tuhanku. Bi'ni, juallah aku. Qala, maka berkata si miskin, qala maka berkata Rasulullah, faqaddamahu ila suq, faqaddamahu, maka membawa
si miskin hu akan Nabi Khidir ila suqi ke pasar, faba'ahu menjuallah si miskin, maka menjuallah miskin hu akan Khadir arba'at mi'ati dirhamin 400 dirham. Famakatha indal mushtari, lalu tinggallah Khadir indal mushtari di sisi orang yang membeli zamanan beberapa masa. La yasta'miluhu, dia tidak si mushtari, la yasta'miluhu, si pembeli tidak mempekerjakan hu akan Nabi Khidir fi syai'in, pada satu pekerjaan atau pada sesuatu apapun. Faqala, maka berkata Khadir, inna mashtaraitani liltimasi khairin min indi, istimasi khairin indi, sesungguhnya engkau membeliku, kata Nabi Khidir, liltimasi khairin, untuk mengambil khairin kebaikan, indi di sisiku, fa'ausini, maka wasiatkan kepadaku, maksudnya perintahkan kepadaku, bi'amalin, tentang satu pekerjaan. Faqala, maka berkata mushtari, berkata tuannya ini, pembelinya, akrahu an asyuqqa alayya, aku khawatir akan menyulitkan aku, alaika kepadamu, innaka syekhun kabirun dhaifun, sesungguhnya engkau orang tua yang sangat agung dan juga lemah. Qala laisa yasyuqqu alayya, qala berkata Khadir, laisa yasyuqqu alayya, laisa tidaklah ada pekerjaan itu yasyuqqu berat alayya untukku. Ini Rasulullah melanjutkan cerita ini singkatnya. Kemudian orang miskin yang minta-minta bawa nama Allah ini akhirnya menjual Nabi Khadir. Dia nggak tahu yang dijual siapa tuh, nggak tahu dijual budak-budak di bawah pasar. Nih budak saya nih, udah saya diem aja. Nabi Khidir waktu itu orang bawa nama Allah nggak berani, diem aja. Akhirnya ada yang membeli, saudara, dibeli. Berapa ini harga budak? 400 dirham. Ya udah, nggak ditawar lagi, saya bayar 400 dirham. Dibawalah yang Nabi Khidir. Pada saat itu Nabi Khidir sudah sepuh, jadi udah tua, tapi tetap yang namanya Nabi, meskipun namanya orang soleh, meskipun udah tua, tetapi aura kebesaran itu ada tetap. Syekhun kabir, tetap dia orang tua yang berwibawa. Tetap Nabi Khidir itu tetap orang tua yang berwibawa. Saat dibeli oleh seorang, ini tuannya, jadi tuannya karena dia yang membeli, ini tuannya bawa ke rumah, tetapi di rumah tuannya ini nggak dikasih pekerjaan apa-apa, nggak disuruh apa-apa, karena ya, berwibawa juga. Selain itu juga dianggap udah sepuh, udah tua, masa nyuruh-nyuruh orang tua, masa orang tua dibebani kerjaan apa-apa. Ini budak, ini hamba saya, ini juga hamba saya yang meskipun udah saya beli tapi tetap biar tinggal di rumah saya nggak bakal suruh ngapa-ngapain. Ini kata mushtarinya ini. Cuma Nabi Khidir karena merasa bahwa dia adalah hamba saya, budak, maka Nabi Khidir bilang, kau kan beli saya ini supaya bisa ambil manfaat dari tenaga saya, suruhlah saya ngapa-ngapain di sini. Masa diem aja saya di sini nggak ngapa-ngapain? Kau kan membeli saya bukan dengan gratis, bukan dengan harta yang sedikit. Perintahkan saya untuk melakukan pekerjaan. Kata tuannya, enggak, saya enggak mau. Saya khawatir memberatkan tuan, saya khawatir memberatkan Anda, karena engkau ini orang tua yang saya lihat ya sudah lemah, dan saya juga enggak enak, sungkan. Enggak ada yang berat untuk saya, kata Nabi Khidir pada waktu itu. Enggak ada yang berat. Laisa yasyuqqu alayya, nggak ada yang berat, perintahkan saja, perintah, saya ikut perintah karena engkau tuanku dan aku adalah hamba saya, silakan perintahkan tuan apa saja. Qala, berkata mushtari, tuannya, kum, berdirilah, fanqul hadhil hijarata, maka pindahkanlah batu ini. Wa kana la yanquluha duna sittin nafarin fi yaumin. Wakana, dan ada perkaranya, layan puluha, tidak bisa memindah akan batu itu, duna sittin, di bawah 6, duna sittin nafarin, di bawah 6 orang, fi yaumin, dalam satu hari. Fakharaja, lalu keluarlah ar-rajulu, laki-laki yang tuannya tadi, li ba'di hajatihi, untuk sebagian keperluannya tuan, keperluannya laki-laki. Tsumman sarafa, kemudian kembali laki-laki itu. Waqad nuqila, dan sungguh telah dipindah apal hijaratu, atau waqad naqala, dan sungguh telah memindah Khadir al hijarata akan batunya fi sa'atin, dalam sesaat.
Faqala, maka berkata rajul tuannya, ahsanta wa ajmalta, engkau hebat, wa ajmalta, engkau bagus, wa taqta, dan engkau mampu, malam aroka tutiquhu, sesuatu yang aku tidak melihat engkau tutiquhu bisa melakukannya. Tsumma arada lirajul safarun. Ini pekerjaan pertama saudara. Yang pertama, kasihlah saya tugas. Baik kalau gitu, coba tolong diri, ini ada batu, tolong batu ini dipindah sebelah sana. Ini batu emang batu gede saudara, batu besar. Kalau buat ngangkat 3 orang aja nggak ngangkat pasti. Minimal 6 orang. 6 orang itu pun kalau pindah nggak bisa sekaligus dan harus 1 harian. 6 orang harus seharian baru bisa pindah batu ini. 6 orang dewasa. Ya orang yang gede-gede dah kayak ini bang, ya bang, yang gede-gede yang pecinya merah, yang jago-jagoan tuh begitu. Itu 6 orang baru bisa ngangkat. Itu juga nggak bisa sebentar, paling nggak seharian baru kelar ngangkat batu ini. Nih pindah, tolong pindah batu ini. Saya pergi dulu, saya ada keperluan keluar, kata tuannya. Nabi Khidir di rumah mulai pindah itu batu. Pulang-pulang sampai di rumah tuannya pulang sampai di rumah, ini tuan lihat, lah ini batu udah pindah, ini udah pindah. Masya Allah, kata tuannya, hebat engkau hebat, engkau punya kekuatan yang aku nggak kira, engkau punya kekuatan yang aku duga engkau tidak akan melakukannya, hebat engkau. Senyum aja Nabi Khidir, senyum aja. Tsumma arada lirrajuli safarun, kemudian datanglah lirrajuli untuk laki-laki tadi safarun, sebuah perjalanan. Setelah itu ada lagi kesempatan lain, laki-laki ini harus melakukan perjalanan pergi keluar rumah. Faqala, maka berkata rajul, inni ahsibuka aminan, inni ahsibuka aminan, aku menduga engkau aminan, orang yang terpercaya. Fakhlufni, maka gantikanlah aku, fi ahli, dalam keluargaku, khilafatan hasanatan, dengan pergantian yang bagus. Qala, maka berkata Khadir, ausini bi amalin, ausini, perintahkan aku, pesankan aku, bi amalin, dengan satu pekerjaan. Qala, maka berkata rajul tuannya, inni akrahu an asyqa alaika, saya khawatir, saya tidak suka memberatkan engkau nantinya. Qala, maka berkata Khadir, laisa yasyqu alayya, tidak ada pekerjaan yasyqu yang berat alayya atasku. Qala, maka berkata tuannya, fadrib, maka buatlah minal labini, dari bata merah. Ini sama nih Pak, ada la ba nun, lam ba nun. Kalau dibaca laban susu, tapi kalau dibaca labin bata. Tahu dari mana itu hubungannya susu sama bata? Bata merah namanya labin, tapi kalau dibaca laban susu jadinya. Bikin bata merah libaiti, buat rumahku ini, hatta aqduma alaika, sehingga aku pulang nanti, alaika, datang kepadamu. Qala, maka berkata Rasulullah, ini cerita, famarra rajulu, lalu pergilah siapa rajul, laki-laki itu, li safari, untuk perjalanannya. Qala, maka berkata Rasulullah, faraja, kembalilah laki-laki itu, waqad sayyada bina'ahu, dan sungguh telah membangun siapa Nabi Khadir, bina'ahu, akan bangunannya, bait, bangunannya rumah tuan tadi. Qala, maka berkata Khadir, qala berkata rajul, qala, maka berkata laki-laki yang jadi tuannya itu, as'aluka biwajhillahi, aku tanya kepada engkau, biwajhillahi, demi Allah, maksudnya aku bertanya karena Allah. Masababuka, apa sebabmu, wa ma'amruka, dan apalah perkaramu. Qala sa'altani biwajhillah, menjawab Khadir, engkau bertanya kepadaku biwajhillahi, karena Allah, wa wajhullahi, dan alasan Allah itu alqa'ani, menjatuhkan kepadaku, fi hadhil ubudiyati, dalam kehambaan ini. Faqala, maka berkata Al-Khadir, Nabi Khadir, sauhadditsuka man ana, sauhadditsuka, dan aku akan menceritakan kepadamu, man ana, siapakah aku ini. Kamu nggak tahu ya siapa saya? Nggak tahu. Kata gitu.
Kamu nggak tahu ya siapa saya nggak tahu. Sebelumnya bertanya, laki-laki yang jadi tuannya ini, perintah yang kedua nih, dia harus keluar rumah. Kemudian, saya tahu wahai bapak tua, engkau orang yang terpercaya. Saya tahu, tolong jaga rumah saya dan jaga keluarga saya. Baik, tapi jangan cuma itu doang, kasih saya tugas, kata Nabi Khidir pada waktu itu. Kasih saya tugas. Baiklah kalau gitu, tapi saya khawatir memberatkan engkau wahai bapak tua, saya khawatir memberatkan engkau. Enggak ada yang berat untukku, karena engkau tuanku dan aku adalah hamba saya. Perintahkan apa saja untukku. Baiklah, kata tuannya, saya pergi dan tolong, ini ada bagian rumah saya ini ada yang belum kebangun batanya, coba tolong bikin bata merah, kemudian tolong dibangun sampai saya pulang. Nanti saya pulang udah nggak usah kerja lagi, maksud saya pulang berhenti udah kerjaan. Baik, pergi ini tuannya, pergi untuk beberapa lama karena ada sebuah perjalanan keperluan. Begitu kembali ke rumah, maka dia lihat ini udah rapi, udah selesai. Yang diperintahkan tuannya ini udah dibangun, udah jadi bangunan. Jadi bagian rumahnya ini udah ada tambah bangunan baru. Dan dulu bukan beli di material Pak, bata merah, bikin idrib minal labini, bikin dari bata merah, kemudian ya melalui prosesnya ya dibakar, kemudian dijadikan tembok. Jadi bangunan sudah bertambah. Bingung orang ini, tuannya bingung. Maka di tengah kebingungan itu tanyalah tuannya ini kepada laki-laki tua yang dia belum tahu siapa itu. Demi Allah, ini saya bertanya kepadamu, bertanya karena Allah. Kenapa sih engkau ini bisa begini? Masa babuka wa ma'amruka, dan sebenarnya sih engkau itu siapa sih? Sebenarnya engkau itu siapa? Ma'amruka. Nabi Khidir menjawab, karena engkau bertanya karena Allah, karena engkau meminta karena Allah, maka alasan Allah itu membuat aku sampai pada ubudiyah atau sampai kepada ibadah ini. Karena engkau meminta kepadaku, bertanya kepadaku, bertanyanya kepada Allah, bertanyanya karena Allah, maka aku akan menjawab juga karena Allah. Aku akan tunduk, aku akan jawab, dan aku akan cerita siapa sebenarnya aku. Kamu nggak tahu ya siapa aku? Iya, saya nggak tahu siapa aku. Jadi begini, ana al-khadirul ladzi sami'ta bihi, saya adalah Khadir, saya adalah Khidir yang engkau sami'ta mendengar bihi tentangnya. Sa'alani miskin, saya adalah Khidir yang pernah atau sering kau dengar cerita-ceritanya itu, saya Khidir. Sa'alani miskinun sodakotan, seorang miskin sa'alani meminta kepadaku sodakotan sedekah, falam yakun indi syai'un, lalu tidak ada di sisiku syai'un sesuatu apapun, utihu yang aku bisa berikan kepadanya. Fasa'alani, lalu dia meminta kepadaku biwajhillahi, dengan alasan Allah. Fa'amkantuhu, maka aku kuasakan dia min raqabati, untuk memperbudakku. Faba'ani, maka dia menjualku. Faba'ani, maka dia menjualku. Wa ukhbiruka, dan aku kabarkan kepadamu, annahu, bahwa sesungguhnya man su'ila biwajhillahi, barang siapa yang diminta dengan alasan Allah, dia dimintanya karena Allah, bawa nama Allah yang minta, faradda sa'ilahu, lalu dia menolak orang yang meminta itu, wa huwa yuqaddiru, wa huwa yaqdiru, sedangkan dia itu mampu, waqafa yaumal qiyamati jilduhu wala lahmalahu, maka berdirilah di hari kiamat, jilduhu, kulitnya orang itu, wala lahmalahu, dan tidak ada dagingnya, yataqaqqa'u, bersuara, itu jild. Faqala ar-rajulu, maka berkata laki-laki itu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Syaqqaqtu alaika, aku telah memberatkan alaika kepadamu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Lau a'lamu, andai aku tahu, aku nggak bakal suruh-suruh tadi. Qala, maka berkata Nabi Khidir, la ba'sa ahsanta wa anqaita, tidak apa-apa, ahsanta, engkau baik, wa abqaita, la'ala sabni abqaita, dan engkau sudah menyisakannya. Faqala ar-rajulu, maka berkata laki-laki itu, bi abi ummi ya Nabi Allah, hukum fi ahli, tetapkanlah fi ahli,
dalam keluargaku, wa mali, dan hartaku, bima syi'ta, sesuatu yang engkau kehendaki. Ini ada keluargaku, ada hartaku, terserah engkau mau apakan. Engkau mau bawa sebagian boleh, engkau mau apakan terserah. Wakhtar, dan pilihlah, kata tuannya. Fa ukhalli sabilak, maka aku akan membiarkan sabilaka, akan jalanmu, maksudnya pilihanmu, aku kasih engkau milih apa aja. Qala, maka berkata Nabi Khidir, uhibbu an tukhalliya sabili, aku ingin an tukhalliya sabili, engkau membiarkan sabili, jalanku. Fa'abuda rabbi, maka aku menyembah Tuhanku saja. Maksudnya aku hanya menghamba kepada Tuhanku, aku hanya menghamba kepada Tuhanku, tidak kepada manusia. Maksudnya minta dibebaskan. Fakhalla sabilahu, maka laki-lagi itu membiarkan jalannya Nabi Khidir. Faqala, maka berkata Al-Khadir Nabi Khidir, alhamdulillahilladzi awthaqani fil ubudiyah, segala puja bagi Allah yang telah menempatkan aku dalam kehambaan. Tsumma najjani minhu, kemudian minha, kemudian Allah menyelamatkanku, minha, darinya, dari ubudiyah, dari kehambaan atau dari perbudakan ini. Ini pesan yang pertama Nabi Khidir. Bukan pesan cerita. Jadi ceritanya begitu, saudara. Ceritanya saya nggak bisa kasih apa-apa, tapi dia minta karena Allah, akhirnya dijual dan sampailah ke rumah ini, sampean yang beli. Nah, kemudian pesan saya yang kedua, kata Nabi Khidir, orang kalau diminta, yang minta ini karena minta ini dengan alasan Allah, kemudian dia tidak memberikan yang minta-minta, maka nanti di hari kiamat orang ini akan berdiri di hari kiamat itu kulit doang, nggak ada dagingnya, kering kerontang, ya tokok itu gini Pak, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, bersuara jadi ketak gitu, gini doang, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, bunyi kulitnya yang nggak ada dagingnya. Itu orang yang diminta karena Allah, tapi dia tidak memberikan. Ucapan mereka minta demi Allah, misalnya contohnya nih, ada minta saya belum makan demi Allah, begitu aja udah masuk. Maaf nih, saya minta karena saya belum makan, Allah suruh makan, itu udah masuk kata-kata Allah gitu. Ya, tentunya tidak seperti itu, enggak masuk itu. Ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Kalau kita yakin orang ini atas nama Allah dan benar nih orang, berasa di hati kita, tapi kita nggak ngasih, nah itu yang kena tuh. Tapi kalau kita udah, dia memang tukang Allah, ini mah kalau ini mah orang ini pasti pakai nama Allah. Dari masyarakat begitu. Iya. Ada kalau minta datang, atau orang pinjam atau orang minta gitu kan. Betul. Gitu. Jadi nggak semuanya. Dia tahu nih, ada kan ganjaran berat banget ya. Betul. Gitu kan. Nah, kita juga tentang ada kita tetap sayang, hanya kagak ada gitu kan, tapi begitu kan. Iya. Ini ulama menafsirkan hadis ini, menafsirkan persabdaan Rasulullah ini tidak semuanya orang yang meminta karena Allah kemudian kita tolak itu bisa membuat penolakan kita, itu membuat kita itu nanti di akhirat akan sengsara. Enggak semuanya. Jadi lihat-lihat apakah orang yang meminta ini benar karena Allah, mintanya ini benar-benar karena keadaan terpaksa. Nah, satu lagi, kita juga kalau emang nggak mau ngasih juga jangan atas nama Allah, itu juga yang berat. Jadi sebagaimana larangan lain, maka larangan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya makruh bawa-bawa nama Allah untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya wajib, artinya wajib, kalau nggak makan, kalau nggak minta mati dah, boleh bawa nama Allah. Nah begitu juga yang diminta. Iya, kalau udah berat banget, begitu juga yang diminta. Kalau yang diminta, ya demikian. Yang minta jangan bawa-bawa nama Allah kalau nggak bisa ngasih. Makruh hukumnya sementara dia punya bisa ngasih, tapi nggak ngasih. Nah haram hukumnya bawa nama Allah, padahal dia bisa dan banyak banget duitnya. Bawa nama Allah itu haram hukumnya. Dan tentu keharaman pun bertingkat-tingkat. Keharaman itu keharaman yang sifatnya ada grade-nya atau ada derajatnya, tidak sama dengan keharaman kufur, ingkar, keharaman ateis, enggak. Tapi tetap dosa orang yang sebenarnya ada
kemampuan tapi dia tidak memberikannya dan bawa nama Allah, itu dosa hukumnya tetap. Walaupun tingkat keharamannya tidak seperti keharaman zina, tidak seperti keharaman kufur kepada Allah. Allahumma ij'alna minal muhsinina ilal ikhwan wal faizina bil jinan, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.